Shalom, selamat berjumpa kembali dalam pelayanan HKBP Distrik 25 Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mika pasal 1 ayat 2a. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memiliki telinga tidak selalu berarti dapat mendengar. Hal ini dapat terjadi karena ada gangguan pada fungsi pendengar seseorang. Tetapi juga dapat terjadi karena memang orang itu tidak memperhatikan atau tidak mendengarkan, tidak mau mendengarkan sesuatu. Kita baca dalam ayat ini, Nabi Mika menyampaikan seruan tentang murka Allah atas Israel. Ia menekankan agar mereka mendengar dan memperhatikan suara Allah. Murka Allah sudah mencapai puncak kemarahannya dan tidak dapat dibendung lagi. Lihatlah, Tuhan menyatakan dirinya melalui peristiwa dahsyat seperti gempa bumi dan gunung berapi. Seluruh ciptaannya harus merasakan murkanya. Tuhan meminta untuk didengarkan oleh seluruh manusia dan alam semesta. Allah ingin didengarkan, namun tiada seorang pun yang dapat berlindung dari murka Tuhan, baik orang yang berkedudukan tinggi maupun yang rendah. Kemarahan Tuhan disebabkan oleh dosa Yerusalem dan Samaria. Apakah dakwaan Tuhan terhadap bangsa Israel? Yaitu pemberontakan melawan Allah yang Maha Kuasa. Dan di Yerusalem telah menjadi tempat penyembahan terhadap berhala dan bukan lagi tempat untuk beribadah. Sebab itu Tuhan akan menghukum mereka. Mendengar itu, Mika berseru agar mereka bertobat, kembali taat dan beribadah kepada Allah. Namun umat tidak mau mendengar dia. Ia meminta agar mereka melakukan keadilan sosial dengan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tetapi mereka menolak. Mika jadi berduka. Ia meratapi dosa umat dan penghakiman Allah yang akan jatuh atas mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang berbuat dosa tanpa merasa bersalah. Mereka mengabaikan fakta bahwa Tuhan ada dan melihat tindakan mereka. Orang Israel melakukan dosa tanpa takut, seolah Tuhan tidak ada dan hukum Tuhan tak pernah mereka dengar. Maka datanglah Nabi Mika untuk menyuarakan kemarahan Tuhan. Ia memperingatkan bahwa penghakiman Tuhan akan jatuh atas mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memperhatikan kita sama seperti Ia memperhatikan umatnya Israel. Maka sebagai umat kita harus memelihara kekudusan hidup. Ia memandang serius segala sikap dan tindakan dosa atau perlawanan terhadap kebenarannya. Ia marah bila kita mengandalkan sesuatu selain Dia, memprioritaskan hubungan lain dan mengabaikan hubungan dengan Dia, atau mengutamakan ambisi ketimbang memperhatikan kehendak-Nya. Apapun bentuknya, semua bentuk penyangkalan atas ketuhanan Yesus di dalam hidup kita akan membangkitkan murka-Nya. Murka Tuhan dapat menimpa siapapun, bahkan umat kesayangannya. Kita tidak perlu mencari pembenaran diri di hadapan Tuhan. Ketika diperingatkannya, kita sepatutnya mendengar dan bersyukur. Karena peringatan dan penghukuman dari Tuhan adalah cara Tuhan untuk mendisiplinkan kita agar kita hidup kudus dan benar di hadapannya. Maksud dan tujuan Allah di situ adalah agar ada penyesalan dan pertobatan. Tanda dari pertobatan adalah mau mendengar suara Allah dan memperhatikan kehendak serta melakukannya. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, sendengkanlah telinga kita dan bukalah hati kita untuk selalu mendengar suara dan firman Tuhan.
Jalinlah hubungan yang intim dengan Tuhan dan tetaplah andalkan Tuhan dalam setiap tindakan kita. Niscaya Tuhan akan senang dan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga